Saya punya perencanaan ke depannya, saya akan bangun kembali miniatur gerejanya di sini. Nah, karena ini sekaligus sebagai satu kunjungan wisata rohani. Ya, kunjungan wisata rohani. Dan generasi bisa mempelajari bahwa ternyata gereja Katolik pertama kali mendarat di daratan timur itu ternyata tempatnya di sini. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa dukung kami dengan like, subscribe, dan komentar. Cikal bakal berdirinya Gereja Katolik di Pulau Timur. Cikal bakal berdirinya Gereja Katolik di Pulau Timur berawal dari Desa Jenilu, Kecamatan Kekuluk Pesak, Kabupaten Belu, sekitar pada tahun 1800-an. Kehadiran Gereja Katolik di tempat itu dibawa oleh misionaris asal Belanda. Namun sangat disayangkan, tempat yang memiliki nilai sejarah diterlantarkan hingga saat ini. Terkait hal tersebut, Kepala Desa Jenilu Robert Novak kepada media ini mengutarakan keinginannya untuk memberi perhatian khusus dengan membangun miniatur gereja. Dirinya juga berharap dengan adanya miniatur gereja dapat menjadi tempat ziarah sekaligus sebagai wisata rohani. Situs ini adalah tempat gereja pertama kali masuk di daratan timur. Mendaratnya di Atapupu, letaknya tepatnya di Dusun Fatuka II. Dia masuk antara 1880-an hingga sekarang, dan atap daripada gereja itu dipindahkan ke Lahurus. Setelah di Lahurus, terakhir pindahkan ke Nualai. Dan bangunan-bangunannya itu sampai sekarang masih utuh di Nualai. Nah, itu. Jadi sejarah pertama orang Timur mengenal gereja Katolik, pertamanya dia mendarat di Atapupu dari Larantuka, turun di pelabuhan Atapupu waktu itu, maka dibangun di sini gerejanya. Ini merupakan dulu tempat kediaman istri Raja Don Joseph da Costa. Ya, istrinya Raja Don Joseph da Costa, ini merupakan tempat kediaman dia, tanah dia. Maka dia niat untuk mau pulang kembali ke Adonara, dia juallah ini tanah kepada misi. Maka dibangunlah gereja pertama di Atapupu, daratan timur khususnya pada umumnya. Boleh tahu istri yang bersangkutan siapa? Istri yang bersangkutan itu Magdalena Vieira Vias Candiho, anak raja dari Adonara. Dari Adonara, ya. Anak raja dari Adonara. Dan suaminya Don Joseph da Costa meninggal di sini dan dikuburkan di Atapupu. Di Atapupu. Kuburnya masih ada sampai sekarang. Tempat-tempat situs yang bekas daripada sejarah gereja ini, pada mulanya yang bangun pertama siapa di sini? Yang bangun pertama itu misionaris Misionarisnya? ya, Pater Belanda. Hmm. Nah, dia yang bangun pertama di sini. Dia sekitaran 1883, tidak salah seperti itu. Nah, karena waktu itu Belanda sudah masuk dan para misioner imam-imam Katolik Pater juga sudah masuk di daratan timur. Nah, maka mereka bangun gereja di sini, gereja pertama. Boleh tahu lokasi ini nama apa sebenarnya? Lokasi ini Fatuka Duak juga. Fatuka Duak juga, ya. Nah, karena Fatuka Duaknya dia di atas batu, simbol batunya ada di atas. Nah, jadi perjalanan ini, jalan yang dibangun ini adalah jalan zaman Belanda. Dan dia lewat di tengah-tengah dua batu kembar itu. Nah, keluar sampai di Atambua. Ya. Berarti dia ini cikal bakal kehadiran gereja Katolik yang ada di Daratan Timur. Daratan Timur, ya. Daratan Timur. Daratan Timur. Waktu itu sampai di Timor Leste. Oh, stasiunnya sampai di Timur Leste. Ya. Yang di Timur Leste sana, yang membangun gereja di sana siapa? Apakah orang yang dari sini atau memang ada yang di Timur Leste sana? Ada yang di Timor Leste. Ada yang Timur Leste. Ya. Ini bekas bangunan asli, ya? Ya, bekas bangunan aslinya ini. Bekas bangunan asli. Dan dulu dia berdampingan dengan satu kelenteng juga dekat di sini.
Tapi itu kelenteng juga sudah hilang karena memang perkembangan zaman ke zaman masyarakat banyak yang sudah hilang kan itu. Yang masih bertahan. Bapak, terkait dengan situs gereja ini yang kondisinya tidak terurus, apakah Bapak punya niat untuk membuat sesuatu yang agak kondisi ini jangan dibiarkan seperti ini dan mempunyai warna tersendiri dan bisa digunakan oleh masyarakat ke depan terkait dengan gereja? Saya punya perencanaan ke depannya. Saya akan bangun kembali miniatur gerejanya di sini. Karena ini sekaligus sebagai satu kunjungan wisata rohani. Ya, kunjungan wisata rohani. Cuman sayangnya karena kita dilanda oleh bencana global yaitu pandemi COVID, sehingga semua dana kita salurkan ke BLT dan lain sebagainya, jadi sudah tidak cukup untuk kita anggarkan untuk bangun ini dan jadikan sebagai satu monumen yang bisa kita pelajari dari generasi ke generasi. Tetapi memang niat saya apapun terjadi, saya akan bangun situs gerejanya di sini. Kalau memang ada pihak ketiga ataukah mungkin pemerintah yang bersedia memberikan donasi untuk membangun ini, saya rasa saya sebagai kepala desa Jenilu, pada umumnya masyarakat akan sangat-sangat berterima kasih sekali. Sehingga bisa bangun kembali sejarahnya dan generasi bisa mempelajari bahwa ternyata gereja Katolik pertama kali mendarat di daratan timur itu ternyata tempatnya di sini dan akhirnya itu bisa kita turunkan ke generasi dan mereka bisa tahu kultur yang sebenarnya itu seperti apa.